Shalom pagi bersama kita tunduk kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu terdengarkan renungan firman. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu sehingga jadi makanan rohani, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dari pasar setiap hari dengan orang-orang jumpai di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter itu ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru anak yang kamu ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan pada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, pada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepada kamu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kue-kue buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayan oleh tangan manusia seolah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjagaanmu. Sebab kita ini dan dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa ada ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya.
Di antara juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, suatu ikutan yang indah. Kalau Paulus di antena, dia menceritakan tentang Allah yang tidak. Dan dikatakan dalam firman Allah pada ayat yang ke-23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saat ini Paulus berbicara pada Allah yang tidak dikenal. Dia terangkan siapakah Allah yang tidak dikenal. Justru Paulus menceritakan dialah sebagaimana ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan di atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Siapa yang Allah tidak kenal? Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan. Pada ayat yang ke-18c ya. Jadi Paulus menyampaikan tentang Yesus yang tentang kebangkitan, atau yang mati dan Dia. Maka kita perlu mengenal, ada peribahasa kata tak kenal karena tak sayang. Justru kita perlu mengenal siapakah Allah sembah. Kalau pagi hari ini saudara sudah mengenal Allah yang saudara sembah, itu Yesus yang mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus ini yang memberikan berkat jasmani, Yesus yang memelihara, Yesus yang memberikan jalan untuk menuju ke surga. Dia membawa kita ke surga. Dia yang membimbing kita. Yesus yang penuh belas kasihan, Yesus yang pemurah. Dia segala-galanya buat kita semua. Kalau datang kepada Yesus yang kita kenal, ya, maka kita mengenal pribadi Yesus. Semakin kita mengenal, semakin kita mencintai Dia. Semakin kita mengenal, kita semakin sayang kepada Dia. Kalau kita mengenal Dia, bukan sekedar kulitnya, tapi mengenal secara dalam kinesko bagi hubungan suami istri. Amin. Mengenal secara dalam. Amin. Mengenal secara dalam. Saudara kenal Presiden Jokowi, mungkin jabat tangan, oke, puji Tuhan. Tapi belum saudara mengenal secara dalam siapa. Yang mengenal secara dalam itulah istri Presiden Jokowi. Demikian juga kita mengenal Yesus secara dalam. Dia sebagai mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanitanya, mengenal Dia secara kinesko. Ada hubungan yang baik bagi hubungan suami istri dengan Dia, lekat dengan Dia. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami sudah mengenal Engkau, bukan sekedar mengenal sekedar tak kulitnya, tapi mengenal Engkau secara dalam. Yesusku, baik hubungan suami istri, Engkau pribadi yang penuh kasih, Engkau pribadi yang luar biasa. Maka pada pagi hari kami pertaruhkan masalah kami, persoalan hidup kami, usaha kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, pelayanan kami semua kepada Bapa di surga. Sebentar kami harus bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, serta perjalanan kami dengan selamat, pulang selamat, kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka bisa sedepan. Engkau pelihara mereka. Dan kami bersyukur kepada Engkau. Pandemi jadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya. Saudara, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.